Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Liliners, kenalin gua Satria. Di sini gua mau ngajak kalian untuk memperkenalkan konten terbaru dari Desa Main Official. Jadi buat yang belum tahu, di sini aku menamakan kontennya yaitu Ngobrol Seru Desa Main. Nah, jadi Ngobrol Seru Desa Main ini membahas seputar bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak muda atau Gen Z dan segala macam. Nah, untuk konten yang podcast ini, di sini aku bakal ngundang salah satu kepala desa yang baru saja serah terima jabatan, yaitu Desa Main Chapter Jogja nih teman-teman. Dia juga udah banyak melalang buana di beberapa organisasi dan juga banyak prestasinya nih. Yuk kita panggil, inilah dia Fajar. Silakan Fajar. Halo Fajar. Halo. Kesibukannya sekarang ngapain nih? Kayaknya Oh kelihatannya ya. sibuk banget nih. Jadi belum tahu Fajar ini, gua ingatnya awal ketemu itu pas di acara DLC ya. Iya, betul Desa Main sekali. Leadership Camp yang dimana itu tuh salah satu program kerja yang dilakukan oleh Desa Main Indonesia setiap tahunnya di bulan Juni. Nah, jadi buat teman-teman bisa langsung cek Instagramnya dari desamain.id. Nah, ini merupakan juga sebagai ketua ketika ini ya, ketua angkatan ya waktu Iya, betul. DLC ke 330 gitu Iya, ya. betul. Oke, sekarang kesibukannya ngapain nih Mas Fajar? Oh iya, untuk kesibukan ya Hmm. saat ini saya menjabat sebagai Kepala Desa Main Chapter Jogja juga di tahun 2024 ini. Oke. Nah, ya yang lalu-lalu juga sudah cukup banyak ya untuk kesibukannya, mulai dari organisasi, komunitas di berbagai komunitas di seluruh Indonesia juga, dan juga yang berada di Jogja juga. Jogja juga ya. Ya, selain itu juga kesibukan-kesibukan lainnya, beberapa proyek-proyek itu juga sedang dijalankan hingga saat ini gitu. Oh iya, aku dengar-dengar juga kamu ini kan lagi kuliah juga kan sekarang? Iya, betul. Di mana tuh? Di mana? Sama semester berapa? Coba dikasih tahu nih Oh sama iya. teman-teman penonton nih. Ya, teman-teman, saya sekarang mahasiswa semester 6 jurusan Kehutanan di Instiper Jogja ya. Semester 6. Iya, betul. Tadi kan sudah Fajar udah jelasin kalau Fajar ini baru diserah terima jabatan menjadi kepala desa nih di chapter Jogja. Nah, kira-kira program kerja apa nih yang sekiranya apa yang ingin dilaksanakan dan harapannya untuk Desa Main Jogja itu sendiri? Kalau program kerja, tentu kita akan mengacu pada ADART dan juga visi misi juga. Benar. Nah, tapi gambaran kasarnya kita ya sesuai dengan divisi-divisinya, kita bangun divisi tersebut agar lebih menarik lagi nanti ke depannya juga. Bagaimana tolak ukur keberhasilannya dengan desa mitranya juga. Tapi ketika nanti ke depannya saya tuh sangat mengharapkan terjalinnya kolaborasi dan kerjasama juga dengan berbagai instansi dan juga lembaga yang akan bekerja sama dengan kami Desa Main Chapter Jogja. Jadi seperti itu. Berarti sebelumnya juga Fajar ini sudah ngikutin Desa Main ini dari kapan sih? Kalau mengikuti Desa Main, saya bergabung di Desa Main tuh di 2022 akhir ya, masuk Desa Main Chapter Jogja. Kalau mengikuti Desa Main itu sudah dari 2021. Saya dulu waktu masih intern di salah satu lembaga, waktu Covid, saya melihat ada salah satu organisasi yang didirikan oleh lulusan UNY namanya Pak Dika dan sekarang lulusan LPDP dari Hong Kong University ya. Nah, itu saya sangat terinspirasi lah dari situ dan itu informasinya dari mana? Informasi langsung dari Instagram karena dari dulu Instagram. Iya, betul sekali. Pengalaman seru nih yang Mas Fajar ini sudah alami di Desa Main Jogja ini. Iya, tentunya pengalaman seru sangat banyak yang membekas di saya ketika saya tahu punya keluarga baru nih di Desa Main, terutama Desa Main Indonesia ya kan. Seluruh chapter ketemu dengan terutama juga ketemu Mas Satria kemarin kan di DLC ya dari Desa Main Leadership Camp. Itu juga menjadi pengalaman yang sangat seru. Kita jalin kekeluargaan dari beberapa teman-teman di seluruh Indonesia juga ya melalui Desa Main. Tapi kalau di chapter program kerja itu apa tuh? Ya, kita program kerja unggulan yang pada tahun kemarin itu di pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM di Kampung Sirat ya. Kampung Sirat itu ngapain aja tuh? Ya, di situ ada pengembangan budaya telang ya. Telang itu apa? Telang itu bunga ya, bunga yang bisa diolah menjadi berbagai macam olahan, mulai dari teh, olahan keripik ataupun itu bisa diolah dari situ. Bisa juga dibuat penelitian juga oleh mahasiswa gitu ya kan.
Berarti nanti itu udah memang sudah diberdayakan oleh masyarakat setempat tuh? Atau emang diinisiasikan oleh teman-teman chapter Jogja itu sendiri? Iya, sebenarnya itu sudah ada, namun belum begitu berkembang. Ketika kami anak-anak muda datang ke situ untuk rebranding lagi lah, ya istilahnya seperti itu, gitu. Salah satunya juga pengembangan budidaya lele, budidaya banyak berbagai tanaman juga, obat, dan juga budidaya UMKM khas dari endemik lah, ibaratnya endemik dari desa tersebut gitu. Nah, mungkin nanti bisa nih, apalagi dari teman-teman chapter juga yang sekiranya tadi kan pengembangan tentang UMKM yang ada di masyarakat desa tuh, itu mungkin karena ini kita lihat kan kosong banget nih, kita di depan kita nggak ada apa-apa nih. Nah, mungkin dari teman-teman chapter nanti bisa kita sama-sama mempromosikan bareng, kita berkolaborasi buat mempromosikan dari hasil-hasil yang sudah dilaksanakan dari chapter-chapter. Nanti dari Mas Fajar bisa kita ngobrol-ngobrol lagi untuk bisa sambil mempromosikan gitu dari UMKM yang tadi sudah disebutkan Mas Fajar gitu. Iya, betul sekali. Tentunya kita sangat pengen teman-teman mengetahui hal tersebut, karena ini adalah gerakan-gerakan atau impact yang kita hasilkan nantinya ke depannya gitu. Dari awal mula kenal organisasi itu dari kapan tuh? Awal mula kenal organisasi, ya, itu dari awal sebenarnya dari SMA ya. Saya dari SMA akhir itu udah mulai kenal organisasi. Dulu saya juga banyak ikut organisasi di SMA dan juga di tingkat daerah saya ya tentunya. Tapi mulai awal kuliah nih udah mulai naik dan mengetahui banyak organisasi atau komunitas yang impact-nya tuh luar biasa gitu loh. Dan di situ Gen Z semua gitu. Ini pasar kita gitu ya kan, kalau boleh dibilang gitu. Organisasi apa tuh yang pertama kali, ingat nggak? Saya dulu pertama kali di awal semester 1 saya mengikuti di Lembaga Alam Tropika Indonesia. Itu ada social forestry di situ. Namanya sore ya, saya ngikutinya di situ. Berapa bulan atau berapa tahun waktu itu saya dari awal masuk kuliah sampai ya, kalau kegiatannya itu 6 bulanan, kurang lebih 4 sampai 5 bulanan. Tapi sampai sekarang jadi keluarga besarnya juga, keluarga itu besar. SD. Itu waktu masuk kuliah awal. Masuk kuliah ya, berarti masih awal kenal organisasi itu emang dari kuliah ya? Iya, tentunya awal kenal organisasi yang besar, terutama untuk di wilayah Indonesia sendiri, kita di awal-awal kuliah. Tapi untuk yang organisasi tingkat-tingkat regional yang kecil itu dari SMA ya. Terus tadi mungkin kesibukannya selain organisasi, apalagi sekarang kan sudah semester-semester ya bisa dibilang mulai akhir lah. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau misalkan Mas Fajar ini sudah ngikutin magang juga. Itu magang di mana tuh? Iya, ini saya sekarang semester 6, saya juga akan magang di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Nanti penempatannya kurang lebih di Pontianak ya, di Kalimantan Barat. Nah, itu sekalian nanti juga mungkin penelitian juga, dan juga mungkin di sana saya juga bisa mengembangkan daerah, ikut turut terlibat dalam program-program daerah tersebut kan. Lumayan kan impact anak muda Gen Z untuk mengubah mindset. Itu kan Desamen kan singkat aja desa dan mindset gitu ya kan. Bener. Gitu. Tapi keren loh Mas Fajar ini, bener-bener dari fakultas apa tadi? Ya, saya dari Fakultas Kehutanan. Kehutanan, dan dia benar-benar sudah mengimplementasikan dari pelajaran-pelajaran yang ada di kelas dipindahkan ke masyarakat, langsung bisa diterjunkan gitu dan bisa berdampak secara langsung gitu. Di tahun 2023 itu sendiri kira-kira prestasi apa aja tuh yang sudah benar-benar bisa ngerasa bangga banget nih. Alhamdulillah banget bisa dapetin hal yang ingin didapetin gitu. Apa tuh prestasi apa? Ya tentu ya, sebagai mahasiswa pasti kalau mahasiswa yang pengen bertumbuh, berkembang dengan sangat baik, tentu itu pasti diinginkan ya berprestasi ya. Tentu itu pasti ya. Kalau di 2023 ini ya lumayan banyak. 2023 kemarin ya lumayan banyak juga, mulai dari lomba-lomba LKTI, lomba esai. Tapi lingkup saya, kalau lomba-lomba seperti itu di lingkup forestry, baik di nasional maupun internasional.
Waktu itu saya juga pernah mengikuti di Forestry, tapi secara daring bersama University Putra Malaysia juga, beberapa University Forestry seluruh dunia juga, itu yang ada NIPB juga. Saya lihat perkembangannya juga sangat bagus gitu. Tapi selain itu juga di bidang-bidang lain juga saya beberapa juga mencoba di bidang ekonomi, di bidang digital, bisnis digital itu juga kita mencoba dan kolaborasi. Nah, sekarang kan saatnya anak muda untuk kolaborasi dengan beberapa teman di berbagai kampus seluruh Indonesia. Tadi yang kemarin saya ikutin di International Youth Innovation Summit di Malaysia itu juga. Ini baru balik nih dari Malaysia nih. Itu juga. Itu ngapain aja tuh di sana? Ya, itu juga salah satu hal kolaborasi tadi. Kalau di Malaysia saya ngapain aja? Tentu di situ kalau di situ kan ada kompetisi juga ya kan, kompetisi melalui presentasi project. Tapi kalau di Desamen sendiri saya lihat udah 4 pilar ini udah ada pilar pendidikan, ekonomi kreatif, lingkungan maupun kesehatan ini udah masuk lah ke di situ. Berarti rekomendasi banget nih bisa join Desamen juga. Sehingga kegiatan saya kemarin di Malaysia itu juga 4 pilar ini yang dipresentasikan. Kebetulan saya ngambil yang ekonomi karena kolaborasi saya dengan tim dari teman-teman di beberapa kampus seluruh Indonesia, tapi rata-rata di teman-teman bisnis digital, ekonomi kayak gitu. Iya, keren. Karena saya yang kehutanan sendiri. Nah, itu biasanya pembiayaan, anggaran segala macam itu emang kita ngeluarin secara pribadi atau emang sudah disiapkan dari lembaga terkait itu? Pendanaan ataupun pembiayaan itu akan kita dapatkan ketika kita berani mencoba tadi, mendaftar terus berjuang hingga kita lolos dan dibiayai penuh dan kita bisa berangkat. Itu ya pendanaan juga dari beberapa lembaga, instansi yang support kita lah untuk bertumbuh dan berkembang. Nah, anak muda yang ingin bertumbuh terus ini pasti akan disupport gitu loh dengan eranya sekarang gitu ya kan. Itu kan tadi udah banyak organisasi yang diikuti tuh. Nah, suka dukanya tuh kayak happy-nya, terus kayak sedihnya, apa ya tuh? Suka duka. Ya, kalau dibilang banyak suka atau banyak duka, ya kita bermain organisasi komunitas, ikut project, ikut lomba, ikut apapun itu, kita harus suka gitu loh. Jangan sampai kita bikin duka, ya kan? Kita harus suka, kita jalani semua dengan senyuman. Tapi kalau sukanya ya sangat banyak. Kita bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana, orang-orang besar, link-link kita semakin banyak, channel kita semakin banyak. Itulah mendapat rebranding diri kita juga semakin naik gitu ya kan. Itu yang paling kita dapatkan nanti ke depannya untuk jenjang karir kita juga ke depannya gitu. Jadi pikirannya lebih terbuka lagi ya, bukan sebatas hanya pulang kampus. Bukan cuma kita sebatas ke kampus terus pulang, ke kampus cuma pulang gitu enggak. Ya, kita banyak harus berkontribusi di luar juga gitu ya. Tapi kalau dukanya itu ya kalau dari saya sendiri nih ya. Mungkin dulu saya masih awal-awal manajemen waktu saya buruk. Tapi kita banyak belajar dengan orang-orang hebat. Salah satunya yang saya sangat inspirasi ya dari Desamen sendiri ya Pak Dika ya kan. Beliau juga sangat luar biasa ya kan, prestasinya, manajemen waktunya juga sangat baik. Nah, kita bisa mencontoh juga gitu loh. Kita sebagai anggota Desamen dan juga keluarga besar Desamen Indonesia ya kan, kita bisa mencontoh dan menjadikan menjadikan role model ya kan, panutan gitu kan. Cara nge-planningnya tuh gimana? Ya, kalau cara nge-planningnya ya kita benar-benar harus prioritaskan gitu. Ini yang kiranya untuk akademik dulu, baru kita ke yang lain gitu. Tapi kalau memang benar-benar urgent seperti kita ikut lomba-lomba, ikut kompetisi, ikut berbagai event-event yang bawa nama baik jurusan maupun nama baik kampus, itu tentu kita bisalah izin dan dengan baik gitu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Berarti yang paling diprioritaskan tetap kuliah ya, apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Betul sekali. Dengan harapan orang tua juga pengen cepat lulus dan bisa mendapatkan hasil nilai yang maksimal, benar-benar. Nah, biasanya pakai apa tuh kalau misalkan ngebagi waktunya, kayak udah ngatur di note, di HP, terus juga atau udah ngatur
di jadwal-jadwal kalender online gitu? Biasanya gimana tuh? Ya, kalau saya sebenarnya dulu awal-awal memang tidak ada catatan khusus, tapi setelah berjalannya waktu saya atur melalui kalender. Jadi hari ini mau ngapain, besok mau ngapain, kita udah tahu gitu. Paling tidak ketika ada yang urgent lagi, kita bisa sisipkan juga di situ. Tips dan trik nih untuk teman-teman mahasiswa yang ingin terjun ke organisasi, khususnya calon mahasiswa baru nih, kira-kira tips and triknya tuh apa tuh? Ya, tentu mahasiswa baru tuh masih bimbang, masih ragu. Aku bisa nggak ya nanti ikut ini terus bisa membagi waktunya? Aku bisa nggak ya? Pasti berpikiran seperti itu. Saya dulu hampir mirip-mirip aja seperti itu. Tapi kita yang paling utama ada 3 poin yang ingin saya soroti. Nomor 1, keberanian. Teman-teman harus berani mengambil langkah untuk selangkah lebih maju. Kalau bisa 1000 langkah lebih maju, ya lebih bagus itu. Nah, yang kedua, teman-teman harus berani ngambil keputusan. Yang ketiga, problem solving ya, pemecahan masalah tadi. Ketika teman-teman ada masalah yang memang ya tingkat emosional juga harus penting, itu harus mulai distabilkan gitu. Itu yang paling penting lah untuk memilih organisasi. Tentu itu yang paling penting, dan juga membagi waktunya seperti apa. Ya, teman-teman harus cerdik dan bijak gitu ya kan. Yang paling utama gitu, cerdik dan bijak. Nah, ya kan. Ini dalam artian ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, ya kita sudah mempertimbangkan konsekuensi yang sudah kita akan hadapi gitu loh. Misalkan kayak kuliahnya juga bakal bisa jadi kalau kita nggak nge-planning secara baik dengan jadwal yang kita punya, ya otomatis akan keteteran juga. Itu menjadi pertimbangan dari teman-teman juga gitu loh. Untuk teman-teman yang ingin masuk organisasi, biasanya Mas Fajar ini dapat informasi terkait organisasi ini dari mana tuh? Informasi organisasi ya. Kalau informasi organisasi banyak dari teman bisa, tapi kebanyakan saya mendapatkan informasi kegiatan event-event besar organisasi itu ya dari media sosial ya. Tentu sebagai Gen Z, anak muda, kita harus aktif di media sosial, terutama Instagram. Instagram tuh kalau akunnya itu apa aja tuh biasanya? Ya banyak ya akunnya. Kata kuncinya lebih tepatnya. Kata kuncinya mungkin kalau teman-teman pengen jadi volunteer atau relawan, cari aja volunteer. Kalau teman-teman pengen ikut lomba esai, lomba karya tulis ilmiah, ya cari notesnya di situ ya, lomba gitu. Mungkin langsung keluar banyak gitu ya di situ. Dan juga info beasiswa juga banyak ya kan. Jadi rate-nya Instagram itu untuk Gen Z sangat tinggi kalau menurut saya dibandingkan aplikasi dan platform yang lain. Nah, untuk terakhir nih, silakan bisa dikasih, belum kita tutup, tapi di sini aku mau nanya dulu nih. Ini kan baru dilantik juga, aku pengen fokus lagi nih. Program kerja apa, komitmen seperti apa yang dilakukan oleh Mas Fajar untuk Desamen Chapter Jogja ini? Nah, itu bisa disampaikan deh. Ya, saya akan sampaikan dalam poin-poin aja. Yang pertama, saya akan tentunya akan melihat sumber daya manusia. Saya nggak mau nyari yang kaleng-kaleng ibaratnya. Sorry kan gitu. Tapi bagaimana tuh kalau misal orang-orang yang mahasiswa yang kayak pengen belajar juga? Ya, kalau pengen belajar boleh. Asalkan sungguh-sungguh gitu. Iya, sungguh-sungguh. Yang paling utama gitu, komitmen ya teman-teman. Komitmen untuk kita bareng-bareng gitu. Kita jadikan, kalau udah masuk kita jadikan keluarga gitu, agar kita langgeng lah, kalau bilang pasangan kita langgeng terus gitu. Yang kedua akan ya tentunya akan menyelaraskan Desa Mitra dan juga program-program dari divisi-divisi tersebut. Yang terakhir kita akan perbanyak kolaborasi kerjasama dengan berbagai instansi terbuka. Nah, kalau misalkan pemerintah, kampus, oke-oke aja ya? Iya, tentu oke. Tapi ada beberapa pertimbangannya juga ya. Ya tentu kita akan melihat juga dari aturan-aturan mainnya juga, yang dari Desamen seperti apa, yang dari pihak lain seperti apa, seperti itu. Apalagi kan biasanya di kampus itu kan ada semacam kayak organisasi di dalam internal kampus yang ingin menjalankan mitra desa, mungkin bisa dibantu sama Desamen Chapter Jogja. Apalagi kita tahu sendiri kan di Jogja ini banyak ya, bisa dikatakan sebagai kota pelajar, banyak universitas dan kampus-kampus yang ada di Jogja ini. Jadi aku rasa silakan teman-teman yang sekiranya punya berkaitan tentang organisasi yang di internal kampus dan ingin berkaitan tentang Desa Mitra, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya dari Desamen
Desa Main Chapter Jogja ya? Iya, Desa Main Jogja. Desa Main Jogja. Silakan dari Mas Fajar, di akhir podcast ini kita pastinya harus ada nih wejangan atau pesan-pesan harapan teman-teman yang sudah menonton dari video ini. Ya tentu saya sangat berharap teman-teman bisa menentukan masa depan teman-teman melalui apa. Nah, gitu. Selain melalui perkuliahan, teman-teman juga harus mengembangkan soft skill maupun hard skill yang teman-teman miliki. Nah, teman-teman juga bisa memilih nih organisasi mana yang cocok dengan teman-teman gitu. Tentu bisa dikembangkan kreativitasnya, kita akan bantu satu sama lain, kita akan bimbing ketika teman-teman mahasiswa pengen katakanlah membuat sebuah penelitian, membuat sebuah proyek riset atau apa, kita bareng-bareng bersama melalui Desa Mitra Desa Main Chapter Jogja. Terima kasih Mas Fajar sudah Oke, datang terima kasih podcast juga kali ini, Mas Satria udah mengundang saya. Dan ya teman-teman, inilah konten pertama kita dan nanti bakal masih banyak konten-konten dan aku bakal banyak mewawancarai orang-orang hebat lagi. Jadi pokoknya setiap minggu, setiap bulannya, dan setiap harinya bahkan teman-teman bisa ngikutin dari sosial media dari Desa Main Official, Desa Main Indonesia Official. Nah itu kalian bisa follow aja untuk kepoin lebih lanjut terkait Desa Main Indonesia ini. Aku Satria Yusira dan juga Mas Fajar, mohon maaf sekiranya misalkan ada kurang atau salah kata yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di konten ngobrol seru bareng Desa Main. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.